Hai warga DPP, welcome back to my channel. Hari ini excited banget karena kita bakal berkunjung ke Kawaguchiko buat ngeliatin Gunung Fuji, salah satu spot wajib buat didatengin kalau traveling ke Jepang. Yeah! Kita naik kereta dari stasiun Asakusa menuju stasiun Tokyo dengan biaya 210 yen atau 22 ribuan aja. Sampai di stasiun Tokyo, kita bisa ngeliatin bangunan tua yang khas dihiasi dengan bendera Jepang yang berjajar rapi. Buat kamu yang pengen mampir ke Istana Kekaisaran Jepang, juga bisa berhenti di stasiun ini dan melanjutkan jalan kaki kurang lebih 15 menit buat sampai ke istananya. Halaman depannya sangat luas dan hijau. Juga banyak turis yang foto-foto di lokasi ini untuk mengabadikan momen. By the way, kita kesini buat catch up dengan rombongan tur Gunung Fuji, pakai bis bareng 30-an turis lain dari berbagai belahan dunia. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita bisa ngeliatin Fujisan dari dalam bis kita, dan rasanya excited banget. Alhamdulillah bisa ngeliatin Gunung Fuji secara langsung. By the way, tips sebelum ke Kawaguchiko, wajib banget buat cek website fujisan.info ya, buat mastiin tanggal kamu berkunjung bisa ngeliatin Gunung Fuji, karena banyak banget turis yang udah datang jauh-jauh ke sini, justru gunungnya tertutup sama awan. Oh iya, kita juga mutusin buat ikut tur dan bayar 800-an ribu per orang, dibandingin berangkat sendiri naik kereta, demi efisiensi dan juga bisa dapet banyak spot keren di area Kawaguchi. Here we go! Spot pertama kita, Lawson Fuji. Spot viral yang udah pasti harus banget buat didatengin. Kita dikasih waktu 10 menit buat foto-foto di sini sebelum lanjut ke destinasi berikutnya ke Oishi Park. Oishi Park ini keren dan cakep banget, menggabungkan antara kecantikan taman yang penuh warna, danau Kawaguchi yang tenang, plus Gunung Fuji yang super epic. Jadi betah lama-lama di sini. Kita diberi waktu 1 jam buat explore, beli souvenir, atau nyobain kuliner yang banyak dijual di area taman. Dan kemarin saya sempetin buat nyobain americanonya dengan harga kurang lebih 70.000. Kapan lagi kan bisa ngopi dengan view Gunung Fuji yang super cakep dan juga tamannya yang sangat cantik. Lanjut ke destinasi berikutnya, kita dibawa menuju Oshinohakai, salah satu spot perkampungan tradisional yang wadaw, unik banget. Oshinohakai sendiri artinya adalah The 8 Seas of Oshino, atau 8 sumber mata air yang ada di Oshino. Di dasar kolam terlihat berkilau koin-koin yang dilempar sama turis buat keberuntungan. Dan ada juga kolam yang diisi dengan ikan koi, ikan yang sangat cantik. Lalu kita masuk ke area museum perkampungan tradisional di sini dengan bayar 300 yen aja per orangnya. Karena kita datangnya udah agak siang, turis pun udah mulai kelihatan memadati salah satu spot viral di Kawaguchi ini. Eits, tapi tenang, suhunya tetap dingin kok, sekitar 17 sampai dengan 18 derajat meskipun matahari di atas kepala. Suasana perkampungannya dibuat senatural mungkin, bahkan jalan pun masih jalan tanah kayak gini. Dan sekitar 5 menit jalan, kita bisa melihat perumahan tradisional seperti ini. Di dalam rumah ini ada banyak koleksi alat tradisional untuk mengolah padi menjadi beras yang digerakkan dengan roda besar yang kita lihat di depan tadi. Ada juga koleksi meja yang terbuat dari kayu kayak gini. Dan di area ini kita bisa melihat mata uang koin zaman dulu, box-box kayu, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau yang ini adalah kertas tua bertulisan huruf kanji khas Jepang, yang saya sendiri juga nggak ngerti artinya apa. Mungkin ada yang tahu, boleh komen di bawah ya. Lanjut explore jalan lagi, kita disajikan dengan keindahan taman yang dirawat dengan baik dan juga pepohonan hijau. Di dalam area perkampungan, juga ada kolam ikan yang bisa diberi makan oleh turis secara langsung. Tips pemula datang ke Kawaguchi, jangan lupa untuk bawa uang cash ya, karena mayoritas toko di sini nggak nerima pembayaran dengan kartu. Jangan lupa sempetin buat minum dari sumber mata air Gunung Fuji yang rasanya seger banget. Dan Oshinohakai ini juga diakui sebagai warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Wow! Kita lanjut menuju destinasi terakhir hari ini, Chureito Pagoda. Karena lokasinya berada di puncak bukit, kita harus jalan kaki nanjak lewatin 400 anak tangga yang curam dan juga bikin capek banget. Kondisi fisik harus benar-benar dipertimbangin dengan baik ya.
Jangan sampai maksain diri buat naik sampai ke puncak observatory deck-nya. Naik seratusan anak tangga, view cakepnya udah mulai kelihatan nih. Keren banget kan? Tapi perjuangan naik masih panjang, dan kita juga beberapa kali berhenti buat ngambil nafas, biar nggak kecapean. Tetap jaga pace jalan ya, biar nggak ketinggalan bis pulang ke Tokyo lagi. Akhirnya kita sampai di puncak dan disuguhkan dengan pemandangan yang fantastic. Dan kita habisin kurang lebih 10 menit buat nikmatin suasana juga foto-foto di area ini. Setelah puas di puncak, kita pun turun melewati tangga yang terbuat dari kayu ke area pagoda. Tips buat kalian yang nonton, jangan lupa buat pakai sepatu yang nyaman, buat jalan dan juga turun naik tangga ya. Dan turunnya kita mutusin buat lewat jalur mobil yang melingkar, biar nggak terlalu capek. Ya, meskipun rutenya jadi lebih jauh dan juga panjang. Tapi pemandangannya juga nggak kalah epik dan juga sejuk dipandang mata. Sedikit saran buat kalian yang punya masalah dengan lutut buat ngambil rute ini aja, meskipun lebih jauh, tapi bebannya jadi nggak terlalu berat kayak tangga tadi. Next, kita disuguhkan dengan bangunan kuil tua yang terlihat sangat kokoh, meskipun terbuat dari kayu. Di sini mereka juga jual souvenir dan juga kertas keberuntungan. Di dalam bangunan kuil terlihat patung dan juga anak tangga yang berlapis-lapis, tempat orang menundukkan kepala dan juga berdoa. Gak ketinggalan, kita juga nyobain mata air asli gunungnya yang dingin buat cuci muka biar agak seger dan mengusir rasa capek. Dan katanya juga bikin awet muda, gak tahu deh bener atau enggak. Wow. Di bagian bawah juga banyak kafe yang menjual souvenir, makanan ringan, ataupun yang pengen ngopi. And finally, jam 4 sore akhirnya kita naik bis lagi buat kembali ke kota Tokyo, meninggalkan area Gunung Fuji. Sayonara Fujisan. Sampai di kota Tokyo, kita langsung cari masjid buat sholat jamak zuhur dan juga asyar. Alhamdulillah masih sempat dan gak ketinggalan sholat. Setelah itu, kita langsung menuju Akihabara buat cari oleh-oleh sekaligus cari makan malam. Di Akihabara kalau malam itu rame banget dan banyak turis yang datang ke sini buat cari game atau sekedar cari action figure anime. Subscribe!